Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa da'a bida'wati wastanna bisunnati wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna li ta'atika fihi akthar wa khairan min kharij Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah bapak dan ibu, ikhwani akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan kajian khusus kita tentang tarhib Ramadan, persiapan menyambut dan mengoptimalkan bulan mulia Ramadan. Pada pertemuan kita yang lalu, saya telah menjelaskan tentang pentingnya kita menyusun perencanaan untuk mengoptimalkan bulan mulia Ramadan, karena bulan mulia Ramadan adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah maksimalkan dan mengoptimalkan semua bentuk ketaatan, semua bentuk amal saleh di bulan mulia tersebut. Nah, untuk bisa mengoptimalkan bulan mulia itu tidak bisa tanpa planning, tidak bisa tanpa perencanaan yang jelas. Para jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kembali, karena sudah pernah dan sudah sering kita pelajari bagaimana teori penyusunan planning Ramadan. Bahkan penyusunan planning secara keseluruhan. Planning, perencanaan yang baik itu mesti memenuhi beberapa unsur.
Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan yang jelas. Yang kedua, penetapan target pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, program yang mesti dikerjakan untuk mencapai target-target tersebut. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan program. Dan yang kelima, muhasabah, evaluasi sejauh mana target itu tercapai, sejauh mana program-program itu jalan, apa kendala-kendalanya, apa penyebabnya sehingga ada yang tidak jalan. Sesudah itu, pembaharuan tekad untuk melaksanakan kembali program-program yang sudah dicanangkan. Dan sebaiknya lebih baik lagi kalau bisa ditingkatkan. Itu 6 unsur komponen di dalam penyusunan planning. Nah, coba kita buat contoh planning Ramadan. Pertama, penetapan tujuan yang jelas adalah Ramadan tujuannya jelas, la'allakum tattaqun. Tujuan kita berRamadan adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, itu jelas. Itu yang harus selalu kita ingat, bahwa mudah-mudahan saya mau bertekad betul-betul Ramadanku ini merupakan Ramadan untuk mencapai takwa, untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tujuannya. Kemudian apa target kita untuk bisa mencapai derajat takwa di bulan mulia Ramadan ini? Apa yang mau kita lakukan supaya Ramadan ini benar-benar mengantar kita untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu mesti kita perjelas. Biar kita telah menetapkan tujuan, apalagi memang kita sudah tahu semua bahwa tujuan Ramadan adalah untuk takwa, tapi tidak ada yang jelas selain menahan makan, minum, puasa, itu saja. Itu pun tidak berkualitas. Jadi perlu ada target, Pak. Misalkan saya kasih di sini target keilmuan. Saya mesti belajar tentang takwa.
saya mesti menambah pemahaman saya tentang takwa di bulan Ramadan. Nah itu target keilmuan. Target ibadah. Bagaimana supaya dalam berpuasa saya betul-betul mempuasakan seluruh anggota tubuh saya dari dosa. Nah itu target. Bagaimana supaya ibadah puasa saya itu betul-betul sejalan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana supaya ibadah puasa saya betul-betul didasari iman, keikhlasan. Ibadah puasa saya sejalankan dengan sholat jamaah, sholat sunnah, tilawah. Itu target kita. Target dakwah, target nasihat. Untuk mencapai derajat takwa kita mesti bernasihat. Bagaimana supaya di bulan Ramadan ini saya bernasihat? Bukan hanya memikirkan pribadi, tapi meningkatkan juga perhatian dakwah mulai kepada keluarga dekat, istri, anak, pembantu, semua yang ada dalam tanggung jawab kita. Lalu kita melangkah ke tetangga, itu mesti ditargetkan. Saya sudah singgung juga pengajian lalu, target pemberian buka puasa. Itu contoh penentuan target. Kemudian program, bagaimana target-target itu tercapai, itu mesti ada programnya. Seperti target belajar takwa, apa langkah untuk bisa belajar tentang takwa. Misalkan mentadaburi ayat-ayat dan hadis-hadis takwa. Alhamdulillah ada buku yang ditulis oleh Ustaz Dr. Muzakir Arif, 30 tadabbur ayat dan hadis takwa secara singkat. Itu salah satu contoh bagaimana kita miliki buku itu. Kita baca, kita tanyakan, kita daurahkan. Saya sekarang ini sedang mendaurahkan buku itu di pesantren bersaudara Ponci yang ada di Sofa, Riyadul Huffaz. Sesudah itu insya Allah saya akan daurahkan di cabang Darul Istiqamah Lapae. Nah, itu contoh. Dibaca, dijelaskan sedikit-sedikit yang membutuhkan penjelasan. Itu contoh program keilmuan tentang takwa. Tiada hari tanpa penambahan ilmu tentang takwa, walaupun sedikit. Kemudian bagaimana supaya saum itu jauh dari dosa, semua anggota tubuh kita jauh dari dosa. Nah, itu juga perlu program. Misalkan kalau ada yang pancing kita berdosa, kita mengendalikan diri, kita tinggalkan.
Seperti yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kalau ada yang mengejekmu, ada yang mengajakmu berkelahi, jawab inni shaim. Nah, itu perlu diprogramkan itu. Saya tidak mau melayani. Ada yang pancing-pancing kak bergibah, saya tidak mau melayani. Di medsos, di HP, ada status-status yang tidak jelas, yang tidak bertanggung jawab, apalagi jelas-jelas dosa. Saya tidak mau bagi, saya tidak mau share. Nah, itu contoh-contoh. Saya mau batasi bercanda, saya mau batasi terlalu banyak bicara, saya mau rem-rem. Bukan berarti diam 1000 bahasa, tapi direm. Ini contoh-contoh. Kita bisa buat sendiri itu, sesuai target-target kita. Intinya bagaimana target kita itu bisa tercapai. Ya. Bagaimana target kita itu bisa tercapai. Tilawah Al-Quran seperti yang sudah saya singgung. Berapa kali kita mau khatam, perjelas apa yang mesti kita lakukan supaya bisa khatam sekian kali. Kemudian target dakwah, bagaimana kita berdakwah. Apa program tak? Misalkan selesai sholat subuh saya kumpul dulu keluarga, ya. Atau saya arahkan semua ke masjid, dengar ceramah selesai sholat, begitu-begitu, ya. Jadi ada kejelasan target dan program-programnya jelas. Begitu teorinya para jamaah sekalian. Kemudian pengawasan. Pengawasan pelaksanaan program. Pengawasan ini kita lakukan sendiri dan kita juga melibatkan orang terpercaya. Misalkan pengawasan diri sendiri ialah tekad. Pokoknya saya tidak mau berkegiatan kalau planning yang sudah saya buat itu belum terlaksana semaksimal kemampuan. Tidak ada dulu yang mau kulakukan sebelum planning itu terlaksana. Dan kalau harus tertunda karena betul-betul ada sesuatu yang tidak bisa dielakkan, hal-hal emergensi, saya mesti menebusnya. Saya mesti menebusnya dengan 2 kali lipat misalkan. Menghukum diri yang sifatnya mendidik diri, itu bagian dari pengawasan terhadap diri sendiri. Pengawasan dari orang lain, ya kita suruh mengingatkan kita. Ada programku, ingatkan Kak Di, tiap hari ingatkan Kak. Paling baik kalau dengan pasangan atau dengan anak, sama-sama bikin planning, sama-sama saling mengawasi. Boleh juga ditambah dengan orang-orang sahabat-sahabat dekat terpercaya. Seperti itu, saling mengingatkan, saling mengawasi, saling menegur dengan cara yang baik. Nah, itu namanya melaksanakan atau mengawasi pelaksanaan program. Kemudian muhasabah. Muhasabah ini dari segi waktu, ini kita bisa bagi beberapa waktu. Pertama, muhasabah harian. Tiap hari kita muhasabah. Kita hitung mulai dari bangun qiyamul lail, kita hitung sampai tidur kembali. Menjelang tidur di muhasabah, dievaluasi program-program yang kita sudah canangkan, yang kita sudah jalankan, dievaluasi. Kemudian per 10 hari, karena Ramadan
tiga etape ya. Jadi per 10 hari di muhasabah. Lalu setiap selesai muhasabah ada pembaharuan tekad. Ada pembaharuan tekad, ada tobat. Lalu diperbaiki ulang rencana-rencana. Kegagalan-kegagalan ditekadkan untuk tidak diulangi lagi. Keberhasilan-keberhasilan ditingkatkan lagi. Nah itu lewat muhasabah yang jujur. Kemudian dari siapa yang mesti memuhasabah kita? Pertama diri sendiri. Yang kedua orang lain. Itu tadi pengawas kita itu tadi. Kita libatkan memuhasabah kita. Kita libatkan memuhasabah kita, pengawas-pengawas kita itu. Baru kita pembaharui tekad kembali, memperbaiki rencana kembali. Iya. Seperti itu teorinya para jamaah sekalian. Ya. Seperti itu teori planning Ramadan dan planning secara umum. Persoalannya kemudian adalah teori ini tidak ada gunanya kalau tidak dipraktikkan. Kalau sekedar ditahu, apalagi kalau muncul di pikiran tak bilang, kenapa saya nggak ada begitu? Kenapa nak ribet sekali? Jalani saja. Ayo, tidak bisa. Kenapa banyak sekali lagi mau disusun-susun? Ada penentuan target program apa? Puasa saja, salat saja, mengaji saja. Cocok. Tidak ada peningkatan. Begitu terus dari tahun ke tahun. Sampai Ramadan terakhir kita di dunia ini. Begitu. Tidak ada upaya-upaya untuk lebih baik. Kan biasa ada orang begitu, Pak. Para jamaah. Maga sinang kamana mapakuroh. Asilan pe na itaya mapuasa tembuk muto baca koraku. Dek ton dan kekhususu perencanaan cocok. Tapi jujur, seberapa besar peningkatan-peningkatan yang kita capai sekian lama tanpa adanya perencanaan? Kita tidak menafikan, kita tidak menolak bahwa ada peningkatan yang kita capai tanpa perencanaan. Tapi kita bisa mengatakan begini, kalau kita bisa meningkat tanpa perencanaan, percayalah, dengan perencanaan insya Allah kita akan semakin meningkat. Dengan perencanaan kita akan semakin meningkat insya Allah. Yang penting dipatuhi rencana-rencana itu. Ya, kita mesti berpikir seperti itu, Pak. Bahwa sedangkan tidak direncanakan saja, nah bagus sih, apalagi kalau direncanakan. Percaya. Jadi ini penting untuk kita pahami dan betul-betul teori ini kita wujudkan, kita coba lakukan dengan niat ikhlas. Insya Allah kita akan merasakan hasil. Betulin ada peningkatan yang saya rasakan setelah betul-betul memperjelas planning saya, perencanaan saya di Ramadan ini. Alhamdulillah, percayalah Pak. Kemudian setelah selesai teorinya,
Saya ingin memberikan 2 kata kunci atau 3 kata kunci untuk kesuksesan Ramadan kita. Yang pertama, perbanyak doa. Perbanyak doa memohon tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbanyak doa. Tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa hidayah dari Allah. Jangan kita ujub, jangan kita merasa bahwa saya bisa jadi orang baik karena saya sendiri yang mau, saya sendiri yang memang sadar. Tidak. Kita menjadi orang beriman, kita menjadi orang saleh salehah karena hidayah dari Allah. Oleh karena itu, berdoalah selalu. Pada doaki milau tambah petunjuk dari puang Allah Ta'ala. Barak diulle mutoiha sukseskan ramalat ta'ye. Mancaji ramalak kami neng makasih. Ramadan terbaik. Karena tidak ada yang tahu kalau ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya toh Pak? Berdoa. Boleh pakai bahasa sendiri. Walaupun yang afdal adalah doa dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sejalankan doa-doa minta hidayah dari Al-Quran, dari hadis dengan bahasa sendiri. Ya Allah, beri petunjuk kepada hamba-Mu ya Allah, untuk memaksimalkan ketaatan kepadamu di bulan mulia-Mu ini, untuk memaksimalkan taubatan nasuha ya Allah. Beri petunjuk kepada hamba-Mu ya Allah, beri kekuatan kepada hamba-Mu ya Allah, agar supaya apa yang saya planningkan betul-betul bisa saya laksanakan di bulan mulia-Mu ini. Doa. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-i'tiraf, pengakuan terhadap kondisi keimanan kita. Kita mesti mengakui bahwa memang saya belum baik, memang iman saya masih lemah. Kita mesti mengakui bahwa Ramadan saya tahun lalu belum baik, belum signifikan kebaikannya, kesuksesannya. Kita akui. Kita akui. Al-i'tiraf. Iya. Kita akui bahwa masih banyak dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk melakukan al-i'tiraf, melakukan pengakuan-pengakuan jujur terhadap masih banyaknya dosa, masih lemahnya iman, termasuk Ramadan-Ramadan kita yang lalu yang belum begitu baik. Allah mengajarkan kita untuk melakukan pengakuan melalui lisan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Rabbana zalamna anfusana. Coba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Akui. Wahai Tuhan kami masih banyak berbuat zalim. Kami masih banyak berbuat zalim pada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami ya Allah, sungguh kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Kita akui. Ya. Allah mengajarkan al-i'tiraf kepada kita melalui doa Nabi Yunus alaihissalam.
di perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalim. Nabi ini, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalim. Aku mengaku aku melakukan kezaliman, aku melakukan dosa ya. Coba, itu bukan hanya dibaca tetapi betul-betul kita akui. Ketika kita membaca doa itu kita akui, saya masih banyak dosa. Mai galak dek mupai alele keku haru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sayyidul istighfar, istighfar yang paling baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Di situ ada kalimat i'tiraf, wa abu'u laka bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui banyak sekali nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku akui pula bahwa banyak sekali dosaku kepadamu ya. Al-i'tiraf. Pak, Ibu, saudara-saudaraku semua, selama kita tidak mau melakukan pengakuan jujur pada kelemahan iman dan masih banyaknya dosa, termasuk Ramadan kita, selama kita tidak mau mengakui bahwa belum begitu baik yang lalu-lalu, jangan harap, hampir mustahil Ramadan kita kali ini akan lebih baik. Karena ketika kita tidak mau mengakui yang lalu-lalu belum baik, malah sebaliknya kita selalu ingat baik nih itu ya Allah. Apa lagi? Nah, itu kita selalu membela diri. Nah, jadi pengakuan itu, al-i'tiraf itu sangat penting. Kita hanya bisa menyusun dan melaksanakan planning Ramadan yang kita sudah susun kalau kita mau jujur mengakui ya kelemahan iman kita, masih banyaknya dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang terakhir, paksa diri. Tapas saya letak berkorban untuk Ramadan yang lebih baik. Memang butuh pemaksaan diri. Bagaimanapun juga kalau kita saum di siang hari, pasti kita capek di malam hari. Pasti kita capek di malam hari, ditambah lagi kalau terlalu banyak dimakan. Ketika berbuka, sementara kita masih makan azan isya umpama, kalau masjid tidak menunda, tidak mengulur sedikit, harus kita raweh, harus kita baca Quran, butuh pemaksaan. Ada orang di siang hari tidak mengaji karena lapar, di malam hari tidak mengaji karena kenyang. Ya kapan mengaji? Subuh hari tidak mengaji karena masih kenyang, mengantuk, sudah makan sahur. Jadi kadang-kadang ngaji. Dek nang-kanang ngaji. Nauzubillah. Pemaksaan diri. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh memaksa diri, maka Allah akan memberi kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69, ayat terakhir. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh berkorban di jalan kami, sungguh kami Allah pasti memberinya petunjuk melewati jalan-jalan kami yang benar, yang diridhai oleh Allah. Tapas saya lihat.
Dan karena itu selalu saya ingatkan, mulai dari sekarang, pemanasan-pemanasan Ramadan sudah harus kita lakukan, agar masuk Ramadan sudah terbiasa. Masuk Ramadan sudah terbiasa. Ini tinggal 10 hari. Malam ini 22 Sya'ban. Tinggal 9 hari. Bagaimana Qiyamul Lail ta? Bagaimana bacaan Quran ta? Mestinya itu sudah semangat-semangat. Bagaimana kedermawanan ta? Walaupun hanya tak sedikit 1 hari, sudah harus dimulai-mulai. Pemanasan-pemanasan supaya masuk Ramadan sudah terbiasa. Karena memang sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan pembiasaan. Jadi 3 Pak kata kunci: doa, pengakuan, dan paksa diri. Itu insya Allah kalau kita bisa lakukan dengan izin dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Ramadan kita tahun ini benar-benar akan menjadi Ramadan yang terbaik, ya, Ramadan berkualitas, Ramadan yang penuh berkah, betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Untuk itu para jamaah, akhirnya mari kita saling mendoakan, ya. Doakan saya juga mendoakan jamaah secara umum. Semoga Allah benar-benar mempertemukan kita kembali dengan Ramadannya tahun ini, dan memberi taufik kekuatan kepada kita untuk bisa berramadan sesuai dengan petunjuknya dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian yang tidak kurang pentingnya adalah para ulama menasihatkan, mari kita masuki Ramadan dengan taubatan nasuha. Mari kita masuki Ramadan dengan memperbanyak taubat. Bertekad jangan memasuki Ramadan dengan membawa dosa, dengan alasan nanti di Ramadan ditobatkan. Salah. Tobat memang di luar Ramadan, dan lanjutkan lagi di dalam Ramadan. Jernihkan pikiran, jernihkan jiwa memasuki Ramadan. Yang kedua, saling memaafkan. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Apalagi kalau memang ada perselisihan, selesaikan cepat. Mungkin ditunda, dinilai puasa tak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Senin dan hari Kamis malaikat naik melaporkan amal manusia. Semua diberi nilai oleh Allah. Tiba-tiba Allah berfirman kepada malaikat, amma hadhani fa'anzira hatta yastaliha. Ini 2 orang hamba aku baku Bombay kuliah. Tunda dulu melaporkan amalnya sampai keduanya berdamai. Hati-hati. Selesaikan cepat. Semoga tidak ada yang begitu di sini. Meskipun tidak ada, tetap memaafkan, supaya benar-benar Ramadan tahun ini kita masuki dengan penuh kejernihan jiwa, kejernihan pikiran, agar Ramadan kita tahun ini benar-benar merupakan Ramadan yang lebih baik, lebih berkualitas. Apalagi dengan dipelajarinya ilmu-ilmu tentang Ramadan lewat pengajian ini. Saya berdua dengan guru kita Ustaz Bahar, Masya Allah. Saya kira sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana kita, kesungguhan kita mengamalkannya. Demikian para jamaah, pengajian Tarhib Ramadan kita kali ini. Dan
Masih ada semuanya 1 kali jadwal saya malam Kamis, tapi nanti kita lihat karena ada rencana daurah di Lapae. Kalau itu jadi ya mungkin saya tidak bisa lagi mengisi karena seharian full. Tapi kalau diundur jadwalnya, karena ada juga rencana katanya mau diundur, mudah-mudahan masih bisa 1 kali saya mengisi sebelum masuk Ramadan. Insyaallah. Kita cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.